Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita, channel Vakum. Dan kali ini kita akan menuju ke suatu tempat air terjun di Kabupaten Aceh Besar, dimana seperti yang kita tahu dan seperti pada video-video sebelumnya, emang saya sudah melakukan beberapa kali perjalanan ke beberapa tempat di Aceh Besar itu. Dan tempat-tempat itu memang meskipun jauh di pelosok, namun untuk keindahan air terjunnya tidak perlu lagi dilakukan. Dan kali ini hampir sama dengan petualangan yang sebelum-sebelumnya, namun untuk lokasinya sendiri ini cukup berbeda karena emang dari kota Banda Aceh ini sendiri saya harus menempuh perjalanan yang menurut saya yang menengah, artinya sekitar 30-an kilometer kalau dari kota Banda Aceh, 30 sampai 40 kilo ya, tergantung dari mana kawan-kawan mengambil posisi start. Dan menurut saya jalur di sini itu merupakan jalur yang cukup enak untuk dijadikan tempat riding, karena jalurnya itu selain kita habis melewati pantai, kita akan langsung disuguhkan menuju daerah pegunungan, di mana jalan itu akan melewati celah-celah pegunungan. Dan disinilah menariknya bagi kita yang suka mengemudi. Namun juga jangan sampai kita terlena dari keindahannya, karena memang di sini selain kita disuguhkan oleh pemandangan menarik, namun jalur ini juga terkenal cukup rawan ya, karena memang banyak kejadian-kejadian juga laka lantas yang terjadi di sini. Karena mengingat jalanan ini banyak terdapat tikungan tajam hampir 360 derajat dan naik turun. Ditambah lagi apabila kawan-kawan yang sedang berpetualang atau melewati jalan ini pada musim hujan seperti yang saya lakukan ini bersama keluarga, maka pesan saya yaitu kawan-kawan tetap jaga waspada dan hati-hati, karena memang sesekali air itu bisa meluber sampai ke jalan, dimana itu akan membuat posisi kawan-kawan itu sedikit sulit karena licin jalan itu. Dan setelah kita melewati gunung, sebelum kita masuk ke daerah tempat wisata, saya coba berhenti dulu bersama keluarga karena di sini banyak tempat-tempat makan yang menurut saya cukup menarik dan cukup unik, di mana di sini itu disuguhkan, kalau bahasa sininya itu adalah kuah cu. Nah, bagi yang seperti saya, kawan-kawan dari luar itu penasaran seperti apa, rupanya kuah cu itu merupakan masakan khas sini, atau bahannya itu dari dari kerang ya, dari kerang lah. Kalau kita di daerah lain itu namanya kerang tutut. Nah, jadi sambil kita istirahat sebelum melanjutkan perjalanan, kawan-kawan juga bisa melakukan istirahat juga sejenak, karena beberapa warung tadi itu menyediakan tempat-tempat istirahat juga. Jadi jangan takut untuk beristirahat, karena kita lebih mengutamakan keselamatan. Dan tak jauh dari warung tadi, warung berada di lokasi namanya Kaki Kulu ya, Kaki Kulu, daerah Kaki Kulu. Gak jauh dari Kaki Kulu itu kita cukup melanjutkan perjalanan kurang lebih sekitar 2 km. Nah, kita akan menemui perbatasan atau percabangan jalan sebelum ada jembatan besi yang yang dibatasi oleh sungai. Nah, di situ kita ambil belokan, dan sekarang kita masuk ke daerah atau ke desa Suhom ya, di kecamatan Suhom ini, di mana desa ini akan menuju sebuah tempat air terjun yang bernama itu air terjunnya Suhom. Sebelum kita masuk ke air terjun, perlu juga kawan-kawan ketahui bahwa kalau kita kesini, kita itu akan disuguhkan oleh suasana pedesaan yang menarik dan cukup tenang. Dan seperti yang saya lewati pada saat ini jam menunjukkan kurang lebih sekitar jam 2 siang. Artinya tadi saya cukup lama untuk istirahat, karena emang tadi saya sekalian makan sambil ya meluruskan kaki lah ya, karena agak-agak capek juga. Karena emang tadi saya jalan itu cukup banyak berhenti ya, karena beberapa kali saya mengambil dokumentasi, karena emang
Kalau kawan-kawan yang sudah pernah ke sini atau mungkin berencana ke sini tuh, kawan-kawan akan sepanjang jalan itu, jalan Banda Aceh Malabo akan disuguhkan oleh pemandangan yang cantik. Dan itu menurut saya, bagi saya yang suka-suka foto ya, buat dokumentasi itu, pemandangan di sini tuh cukup menarik. Jadi banyak beberapa kali spot-spot yang saya ambil fotonya ya, saya jadikan sebagai dokumen pribadi buat kenangan, buat ya suatu saat saya akan melihat-lihat apabila saya mungkin berpindah tugas. Tempat ini merupakan tempat yang sangat dirindukan karena keindahannya dan kelestariannya. Balik lagi kita masuk ke daerah perkampungan. Perkampungan ini cukup cukup dalam ya dari jalan utama. Namun kawan-kawan tidak perlu khawatir, karena sepanjang jalan menuju lokasi itu kita akan diberikan penunjuk jalan ya, meskipun memang beberapa titik itu penunjuk jalannya itu agak kecil ya menurut saya. Jadi kawan-kawan juga ya kalau tidak mau kelewatan ya cukup jalan-jalan pelan seperti ini agar tidak sampai kelewatan. Kalau kelewatan kan kita mundur lagi ya. Nah, jadi untuk aksesnya sendiri pun bagus, jalannya juga enak ya dilalui ya, tidak begitu banyak naik turun gunung. Meskipun ini kita kan ke arah air terjun ya, dimana notabene kan biasanya air terjun itu kan kita naik ke pegunungan, dan di pegunungan itu kan jalannya naik turun. Tapi memang dari lokasi air terjun ini, lokasinya itu berada kurang lebih ya di bawah kaki gunung. Jadi begitu kita mau masuk ke lokasi, emang sepanjang jalan kita disuguhkan oleh landscape yang tergolong cukup datar perjalanannya, jalannya. Dan meskipun saya kesini musim hujan memang tidak menyulitkan, karena memang akses jalan sepanjang jalan sudah hampir cukup bagus semua. Namun memang pada saat saya mau masuk gerbang gerbang tempatnya ini, Lom Suhong ini, memang di sini ada sedikit perbaikan, namun tidak mengganggu kenyamanan kita yang sedang berkendara. Dan di situ sudah terlihat ya tempat gerbang masuknya itu ditandai dengan gerbang hijau, dan di situ sebentar lagi ada orang yang menghampiri saya. Dan sebelum masuk kita membeli karcisnya dulu, dan menurut saya karcis ini juga tergolong terjangkau ya buat para traveler seperti kita ini, dimana di sini untuk karcisnya sendiri tuh dia mematok per kendaraan bukan per orang. Jadi berapapun orang yang ada dalam kendaraan ini, seperti saya ini, kalau untuk roda 4 ini dipatok dengan harga 5.000. Menurut kawan-kawan gimana? Cukup menarik bukan? Nah, kita sekarang parkir dan kita sekarang menuju ke lokasi TKP-nya, dimana dari pintu masuk ke lokasi TKP itu tidak cukup jauh. Mungkin juga kawan-kawan pernah sebelumnya ke tempat-tempat air terjun, di mana dari lokasi itu sangat susah aksesnya, harus lewatin tebing-tebing. Nah, untuk air terjun di sini tuh lokasinya cukup enak ya, artinya dari tempat parkir menuju spot lokasi itu tidak perlu banyak rintangan atau naik turun tangga yang menyulitkan. Jadi seperti saya yang membawa anak kecil pun juga merasa sangat menikmati perjalanan, karena jalannya itu tidak menyusahkan, dan untuk tempatnya pun tidak menyusahkan untuk dicapai, untuk melihat air terjunnya itu. Nah, sekarang saya sudah sampai di lokasi, dimana di sini kan sepanjang bibir sungai ini ada beberapa pengelola yang menyediakan penyewaan ban ataupun menyediakan makanan dan minuman yang bisa kita nikmati sepanjang kita menikmati weekend kita di sini. Ini posisi saya memang datang pada hari Minggu ya. Memang kawan-kawan kesini kalau mau dapat ramainya, kawan-kawan bisa kesini itu di sore hari atau di hari-hari yang sekiranya cuacanya lagi tidak mendung seperti ini. Memang pada saat saya kesini itu memang baru-baru hujan, jadi memang ya wajar jika di tempat ini lagi sepi ya, dan juga dari debit airnya pun juga sangat meluap kayak gitu, sehingga memang airnya tampak sedikit keruh. Namun meskipun tampak sedikit keruh, tetap terlihat asri dan indahnya dari lokasi air terjun ini.
Dimana memang kalau kita perhatikan sekitar sini tuh masih banyak pepohonan yang asri, dan ada satu yang unik juga, yaitu sebuah rumah yang terletak di atas atau di tebing dari air terjun ini. Mungkin kawan-kawan mengira rumah itu merupakan tempat-tempat pos atau tempat-tempat bangunan biasa, namun sebenarnya tempat itu dulunya adalah tempat untuk papan kontrol dari turbin pembangkit listrik. Karena di daerah ini atau di air terjun Suhom ini dulunya ini berfungsi ganda ya, sebagai tempat wisata, dan juga di sini juga dijadikan sebagai generator pembangkit listrik, atau kalau zaman saat itu namanya pembangkit listrik tenaga mikrohidro, karena memang dari kapasitas listrik yang dihasilkan itu tidak sebesar pada air terjun yang cukup besar. Dan memang untuk utilitasnya atau penggunaannya, memang dulunya pembangkit listrik ini digunakan untuk menerangi sekitar 2 kampung di sini atau 2 desa di sini, dimana di sini hidup sekitar 300 kakak pada saat itu. Jadi cukup membantu ya pada saat itu. Namun memang seiring dengan waktu, pada zaman dahulu kala nggak dulu kali lah ya, pada tahun 2009 itu memang pada saat itu setelah survei dari sebuah NGO, dijadikanlah tempat ini sebagai tempat untuk melakukan CSR atau tempat corporate social responsibility, atau inilah kewajiban dari perusahaan itu untuk CSR lah ya, membantu kayak gitu, bantu masyarakat. Dan di sini dipilihlah tempat untuk dijadikan tempat sebagai pembangkit listrik. Namun memang sayang nggak bertahan lama. Pada saat tahun 2011 itu di sini pembangkit listriknya mengalami kerusakan, sehingga untuk memperbaikinya itu butuh cukup dana yang besar, dan memang dana yang besar itu pun harus membutuhkan bantuan juga ya dari pemerintah atau organisasi, sehingga memang untuk masyarakat sendiri sini cukup keberatan untuk memperbaikinya, karena memang dana yang dibutuhkan cukup mahal pada saat itu. Dan akhirnya sekarang pembangkit listrik ini sudah tiada ya kawan ya. Jadi memang saya memang ya belum rezekinya aja ya. Saya juga sebenarnya pengen melihat seperti apa bentuknya kan pembangkit listriknya itu. Namun sekali lagi hal itu tidak membuat saya dan keluarga saya kecewa, karena memang semua ini diobati dengan indahnya pemandangan air terjun yang ada di sini ya. Dan juga orang-orang yang sedang sini juga sangat enak juga ya kalau saya lihat untuk berenang atau main-main ban ini. Meskipun memang awalnya saya ingin melakukan mandi-mandi seperti ini juga, cuman melihat air yang deras ditambah ya saya juga mungkin belum cukup berani ya, karena memang beda lah ya dengan pada saat dulu muda ya. Air kayak gini pun saya bilang tidak deras airnya, tapi karena memang sudah berkeluarga, jadi itu lama-kelamaan jiwa-jiwa adventure itu mulai tergerus. Namun kawan-kawan tidak perlu khawatir, yang kesini pun juga kalau kemari itu tetap di sini meskipun air terlihat memang deras, namun untuk di daerah-daerah bibir sungainya pun tidak begitu deras ya. Namun tadi sudah ada peringatan di batu itu, jadi jangan coba-coba berenang kalau belum bisa berenang di sini, atau jangan coba-coba mandi kalau belum bisa berenang di sini. Oke, demikian keindahan dari air terjun Suhom di sini. Semoga kawan-kawan bisa terhibur, dan semoga kawan-kawan bisa juga melakukan perjalanan ke sini, karena menurut saya tempatnya recommended. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.